Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pada saat ini, kita sadari semua adalah berkat Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus, pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara, ada 3 prinsip hidup yang harus kita terapkan untuk mendapatkan hidup yang baik di dalam firman Tuhan ini. Mari kita sudah melihat setiap orang tanpa kecuali, siapapun saya dan saudara, biarlah kita menjadi orang yang cepat mendengar, tangkas mendengar, pinter, baik dalam hal mendengar, tetapi kebalikannya disebutkan biarlah kita menjadi orang yang lambat untuk berkata-kata, sulit untuk, tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Saudara-saudara, ini penting kita pahami di dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau kita melihat saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, saudara-saudara, pasal 10 misalnya, kita lihat nasihat-nasihat dari Salomo dalam hikmat Allah. Dia berkata demikian, ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Dalam banyak perkataan, dalam banyak kata-kata pasti ada pelanggaran. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam yang berikutnya, masih dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 13, kita melihat firman Tuhan berkata begini. Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, jadi lambat untuk berkata-kata, biarlah ia mendengar lebih dahulu. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, sebelum selesai kata-kata yang harus dia dengar, itulah kebodohan, itulah kecelaan. Lalu ayat 21 masih dalam Amsal 18, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lalu kita lihat pasal 21 masih dalam kitab Amsal, ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita melihat saudara-saudara rangkaian nasihat dari firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang lain yang menunjukkan kepada kita betapa kita harus menjaga ucapan kita, menjaga lidah kita. Saudara-saudara, sebuah perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik. Itu kita harus tahu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang menyerang orang lain, yang menyakiti hati orang lain, membuat hati orang lain terluka, itu tidak bisa ditarik. Kita mungkin bisa minta maaf, saudara-saudara, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam dalih, kita bisa meminta maaf. Tetapi kata-kata itu sendiri tidak akan bisa hilang lagi, tidak akan bisa ditarik. Itu sebabnya betapa penting kita untuk menuruti firman Tuhan agar memiliki hidup yang baik. Lambat untuk berkata-kata, tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, apalagi dalam kondisi yang marah. Dalam kondisi yang marah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita menemukan seorang manusia pemimpin yang disebutkan paling lembut hatinya di dunia ini. Alkitab yang memberikan kesaksian itu yaitu Musa. Saudara, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia ini, melebihi siapapun juga. Tetapi kemudian karena perkataannya, karena ucapan bibirnya,
dia pun kena murka dari Tuhan. Mazmur 106, kita lihat firman Tuhan berkata begini. Mazmur 106 ayat 32 dan ayat 33. Mereka, orang Israel, membesarkan Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ini kata Alkitab. Musa mendapatkan murka, mendapatkan celaka dari Tuhan karena dari kepahitan hatinya dia tidak tahan. Lalu kemudian Alkitab berkata ia teledor dengan kata-katanya. Saudara-saudara, memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, ukuran kesempurnaan itu adalah dari perkataan kita. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang lain, kitab Yakobus, kalau seseorang tidak bersalah dengan perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh kehidupannya. Tetapi mari kita minimalisir kesalahan kita dengan menjaga mulut kita. Raja Daud, pemazmur, dia berkata dalam satu ayat, Tuhan, taruhlah penunggu di depan mulutku, taruhlah penjaga di depan mulutku, supaya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Biarlah kata-kata kita menjadi kata-kata yang mendatangkan berkat, dan bukan kata-kata yang mengeluarkan kata-kata ancaman, kata-kata kutuk. Sebab firman Tuhan berkata, kita tidak diperuntukkan untuk menerima kutuk, tetapi kita diperuntukkan untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.